kita akan melihat apa kata Alkitab tentang hidup manusia. Nah, bagian yang pertama, Alkitab mengatakan manusia di luar Tuhan, di dalam kemuliaannya, di dalam kekayaannya, di dalam keberhasilannya, akan ditelan oleh waktu. Mereka akan mati, mereka akan binasa. Harta yang mereka miliki tidak akan mereka nikmati. Kesuksesan akan berlalu, berganti lagi dengan orang yang baru. Ditelan oleh waktu, itu menjadi sesuatu yang mungkin mereka takuti. Masa hidup mereka hanya terbatas 70 tahun jika kuat 80 tahun. Dan bisa di akhirnya kebanggaannya hanya kesukaran dan penderitaan. Sebab berlalunya buru-buru dan kami melayang lenyap dengan sangat cepat. Jadi orang-orang seperti ini, dia tahu sekali hidupnya tidak mungkin bisa lama. Dan hidupnya dia tahu sekali nanti tema hidupnya kesukaran dan penderitaan. Dan dia merasa semua terlalu buru-buru dan terlalu cepat. Sehingga dia tidak seperti bisa mengejar waktu. Dia tidak seperti bisa mengisi waktu. Dia tidak seperti bisa bagaimana mengelola waktu. Terlalu cepat. Maka yang kedua, kita bisa melihat orang-orang di luar Tuhan akan dihempaskan oleh angin kehidupan. Yakobus 1 ayat 10 mencatat bagian itu. Mazmur 103 ayat 15-16 mencatat bagian itu. Dan kita melihat Yakobus mengatakan, dan orang kaya karena kedudukan yang rendah, sebab ia akan lenyap seperti bunga rumput. Nah, ayat 16 mengingatkan kepada kita, apabila angin melintasinya, maka tidak ada lagi ia. Apa yang tidak ada? Orang-orang kaya akan terhempas. Orang-orang yang punya kemuliaan akan terhempas. Tempatnya tidak mengenalnya lagi. Ini berarti menunjukkan kepada kita, tidak ada di dunia ini orang kaya, orang sehat, orang yang berhasil itu abadi. Semua akan dihempas oleh angin kehidupan. Semua bisa dihempas oleh badai ekonomi. Semua bisa dihempas oleh krisis-krisis yang terjadi. Jadi sebelah apa yang harus kita cari? Maka jikalau kita boleh diberikan sedikit harta, jikalau kita diberikan sedikit kesuksesan, keberhasilan, ingatlah, semuanya titipan Tuhan. Untuk melalui bagian itu, kita harus hidup memuliakan Tuhan. Bukan sebaliknya, kita akhirnya memuliakan diri. Bukan seperti itu. Maka yang terakhir, Alkitab memperlihatkan kepada kita, manusia di luar Tuhan itu terbatas adanya. Sudah terbatas, bisa hidup penuh kegelisahan. Maka Ayub mencatat dalam Ayub 14 ayat 1 dengan 2. Dia mengatakan, manusia yang lahir daripada perempuan singkat umurnya dan penuh kegelisahan. Kadang-kadang sekarang kita bingung, saudara. Anak-anak muda sekarang penyakitnya sudah begitu mengagetkan kita. Belum sampai umur 40 sudah stroke, ya, hipertensi. Karena penyakit-penyakit yang macam-macam. Ya, sepertinya anak-anak sekarang 30-40 seperti orang dulu umurnya sudah 60-70. Dikit bisa sakit, pusing lah, ya kan? Lemes lah, kurang kalium lah, apalah, kepala pusing lah, apalah, asam urat lah, ada macam-macam. Ini penyakit harus umur 60-70. Sekarang banyak anak-anak begitu. Wahyu memberitahu kepada kita, setan bisa memberikan kekayaan mendadak. Setan bisa memberikan kedudukan, bisa, tapi semua akan lenyap. Nah, disinilah bagian yang ketiga, ketika manusia terbatas, hidup penuh kegelisahan, karena hidupnya ada kekosongan hidup, yang akhirnya hanya diisi dengan harta, diisi dengan kesuksesan, diisi dengan keberhasilan, diisi dengan kenikmatan. Ternyata semua tetap kosong, yang timbul adalah kegelisahan, ketakutan. Jadi disinilah saudara kita belajar, jangan kekosongan hidupmu engkau isi dengan sesuatu yang fana. Jangan kosongan hidupmu engkau isi dengan sesuatu yang bersifat sia-sia. Isilah dengan sesuatu yang bermakna. Nah, di sini kita melihat bahwa apa yang seharusnya kita percayai di dalam hidup ini
adalah kita harus sinkron pikiran kita dengan pikiran Tuhan dalam situasi apapun juga. Dan kita memikirkan satu keberadaan yang kekal, yang sesuai dengan Tuhan yang mau. Nah, di dalam konteks inilah, maka Rasul Petrus membandingkan kemuliaan manusia yang sia-sia dengan kemuliaan firman Tuhan yang kekal. Manusia di dalam kekayaannya tetap akan sirna. Manusia dalam kesuksesannya akan sirna. Manusia akan dalam keberhasilan, semua akan sirna. Semua akan ditelan oleh waktu. Semua bisa dihembuskan oleh waktu dan pergumulan hidup. Tapi firman Tuhan tidak pernah berubah. Yang ditanamkan dalam hati kita melalui pekerjaan Allah Roh Kudus untuk kita bertahan di tengah perubahan dunia satu persatu.